janji Tuhan tahun ini double portion. Ini berbicara sesuatu yang berlipat ganda. Karena itu jangan patah semangat. Yang pertama, semangat. Masuki tahun ini semangat. Bukan karena mau melihat mujizat, tapi semangat karena Tuhan baik. Kemudian mari kita perkatakan iman kita. Dan yang terakhir, Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Hatimu aku tahu sekarang, engkau gak segan-segan, engkau tidak mau ada batasan antara aku dengan engkau. Makanya sekarang Tuhan bilang, aku bersumpah double portion. Demi diriku sendiri, aku akan memberkati engkau berlimpah, limpah, limpah, saudara. Shalom Jemaat City of Love Church yang ada di rumah dan yang ada dimanapun kita berada. Minggu ini kita merayakan ulang tahun gereja kita GB City of Love yang ke-10 tahun. Saudara, selama 10 tahun ini saya percaya kita ada sampai saat ini itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar atas setiap kita dan atas gereja ini. Yuk sama-sama dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita mau terus memuji Tuhan karena Dia Allah yang sungguh baik bagi setiap kita. Amin. Haleluya, aku naikkan syukur. Yeay. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Segala keadaan kami Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur. Walaupun kami gak sanggup Tuhan, kami terbatas. Tapi kami percaya sampai Kau berikan Tuhan sukacita dan damai sejahtera itu. Kami percaya Engkau tetap Allah Tuhan. Terima kasih Yesus.
Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Amin Tuhan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu, oh menyembah-Mu Tuhan. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Amin Tuhan. Ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Oh, ku tahu Kau sanggup, aku tak pernah sendiri, selalu Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu, oh, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Haleluya.
kami menyembahmu. Di dalam suka, terlebih di dalam duka, Yesus. Oh Tuhan, we want to worship you, Jesus. Oh God, no matter what happened, Lord, you are Lord Jesus. Nothing else matters. Nothing else matters. As you are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped, Lord Jesus. We want to worship you. We want to exalt your name, Lord. Hallelujah, Jesus. Nothing beside you. Nothing beside you, Lord. Oh, Jesus. You are our source of hope. You are our source of faith. Oh, sumber damai sejahtera, Yesus. Yes, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Amin, Tuhan. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, yes, Jesus. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, I exalt thee. Oh, I exalt thee, Jesus. I exalt thee, oh Lord. I exalt thee, oh Lord, Jesus. We exalt thee.
teladan kami. Oh Tuhan, kami bersuka karena Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang tak tertandingi Tuhan, mengatasi segalanya, Yesus. Oh yes, you are great Lord. Tiada sepertimu, tiada sepertimu, tiada sepertimu. Oh Tuhan, oh Jesus, our source of hope. Yes, God. How great is our God. Come on, sing with me. Say with me, how great is our God. Mari jemaat segenap hatimu. Oh, we sing how great is our God. Sekali lagi katakan, how great is our God. Jesus, how great is our God. Say with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Oh Jesus, how great is our God. Say with me, how great is our God. And all will see. Oh, how great is our God. Is our God. You are great. Oh, how great. Yes, you are, Lord. Is our God. Say with me, how great is our God. And all will see how great is our God. For His name above all names, Jesus, name above all names. You are worthy of our praise. Oh Jesus, my heart will sing how great is our God. Mari sama-sama kita deklarasikan, saudara. Katakan, name above all names. Oh Jesus, name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Katakan dengan sungguh, how great is our God. Yes, say with me, how great is our God. And all will see how great is our God. One more time, say with me, with all your heart, say it. How great is our God. Say with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, how great. Say with me, how great. Yes, how great is our God. Oh, yes, you are great, Lord. Say with me, how great is our God. Anda semua
para jemaat, and whoever you are, wherever you are, I would like you to take this moment to be silent in front of God. Praise Him, praise Him. Sembah Dia, ambil saat teduh sejenak, nikmati hadirat Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Biarkan Dia berbicara untuk engkau. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. 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 So good, Lord. Shikirabara. So good, Lord. Listen, listen, listen. Haleluya. Karena hari ini Tuhan hendak berbicara bagi Anda semua. Amin. Puji Ya, Tuhan. Jesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Oh Jesus. Hallelujah. Oh Jesus. Hallelujah. Holy Jesus. Holy Jesus. More of you, Jesus. More of you, Jesus. Less of us, less of us, Jesus. Yes, yes. I need you, Lord, more than anything. We need you, Jesus. I need you, Lord, more than anyone. Yes, I need you, Lord, more than anything. Jesus, Lord. Jesus, Lord. Jesus. You are the one I want, Lord. You are the one I need. Thank you, Jesus. Happy 10th anniversary City of Love Church. Shalom Jemaat City of Love. Di umur yang ke-10 ini, kami doakan agar semua jemaat diberikan kekuatan dan kesehatan, sehat rohnya, sehat jiwanya, dan sehat tubuhnya, menjadi gereja yang terus bertumbuh dan berbuah, menjadi gereja yang berdampak untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Emmanuel, God bless you. Marilah kita bersama-sama tunggu untuk memperkuat iman kita kepada Kristus sehingga kehidupan kita semakin kuat dan dapat menghadapi semua keadaan. Terutama kita harus menggunakan kasih, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Juga kita mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Immanuel, Happy 10th Anniversary. Happy 10th anniversary City of Love Church. May City of Love continue to touch Jakarta and transform Indonesia dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Bye. God bless you all. Happy 10th anniversary City of Love. City of Love terus bertumbuh dan membangun jemaat yang sehat, menjadi berkat untuk jemaat lokal dan luar. Terima kasih untuk City of Love dan Pak Tim yang telah melayani. Kami merasa terberkati dengan komunitas yang luar biasa. Tuhan Yesus menyertai. Shalom City of Love Church, Happy 10th Anniversary. Kami bersyukur selama 10 tahun ini Tuhan telah menyertai gereja kita. Kami juga bersyukur buat seluruh keluarga City of Love Church, di mana selama 10 tahun ini kita boleh bersama-sama bertumbuh dan melayani Tuhan. Kami percaya setiap kita dan gereja City of Love Church boleh ada karena ada tujuan Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu, selama matahari masih bersih, kami mau mengajak kita semua memasuki tahun dimensi yang baru untuk kita tetap semangat, bersehati dalam mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus menyertai.
Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh merayakan 10 tahun penyertaan-Mu buat gereja-Mu City of Love Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu dari tahun 2010 Tuhan, dan hari ini kami boleh memasuki Tuhan tahun yang ke-10. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersuka cita, kami boleh bersyukur untuk penyertaan dan juga yang terutama perkenanan-Mu atas gereja-Mu Tuhan. Walaupun kami memperingati dan merayakan secara online, tapi kami tahu kasih-Mu, kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Kau sungguh baik, Kau sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Kau menyertai juga anak-anak-Mu semua yang sekarang mengikuti ibadah di rumah. Tuhan berkati, biarlah Tuhan kasih-Mu melawat setiap kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah setiap kami anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh mengalami pemulihan, lawatan Tuhan, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan setiap kami. Sehingga saat ini hati kami telah menjadi tanah hati yang subur, yang siap untuk menerima benih firman Tuhan. Terima kasih berbicara pada setiap kami melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu di ulang tahun gereja yang ke-10 ini biar menjadi pesan Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur untuk hari ini, hari yang Kau jadikan buat kami semua dan juga buat gereja-Mu City of Love. Terima kasih Bapa, kami juga terus berdoa buat negara kami, buat Indonesia. Pemulihan akan terus terjadi, kesembuhan atas orang-orang yang terkena virus COVID-19 akan terus terjadi. Bahkan Tuhan, virus ini tidak menyebar lagi, tapi wabah ini boleh berhenti. Bahkan juga terjadi pemulihan dalam krisis ekonomi. Perekonomian Indonesia dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami terima semua ucapan syukur dan kami siap untuk mendengar pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang siap katakan amin. Shalom Bapak Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan ada dalam perlindungan tangan kasih Tuhan yang ajaib. Bapak Saudara, happy anniversary yang ke-10 buat gereja City of Love, buat kita semua. Nah Saudara, kita bersyukur hari ini walaupun masih kita harus melakukan ibadah online, tetapi saya berpikir, saya berdoa juga, minta tuntunan Tuhan, dan saya rasa inilah Tuhan menuntun kita untuk tetap merayakan ulang tahun kita yang 10 melalui online. Saya percaya apa yang kita rayakan tidak akan pernah kita lupakan. Ini satu pengalaman kita bisa memperingati ulang tahun gereja kita walaupun secara online. Nah saudara, angka 10 adalah angka terakhir kalau kita menghitung dari 1 sampai 10. Nah setelah angka 10 adalah angka 11, artinya kita akan kembali lagi ke angka 1 tetapi di dimensi yang baru. Nah karena itu tema anniversary yang ke-10 untuk City of Love Church adalah dimensi yang baru dan double portion. Nah saudara, kalau kita melihat angka 10, saya juga mendapat gambaran seperti sebuah saklar saudara. Di sini ada on off-nya. Kita akan lihat di layar ini. Saudara, kalau kita melihat saklar itu seperti angka 10 saudara. Nah angka 1 itu berbicara on dan 0-nya adalah berbicara off saudara. Nah saudara, kita tadinya tahun yang ke-9, 09 berarti seperti angka 0 di sini off, dan angka 10 atau ulang tahun kita yang ke-10 ini menjadi satu momen di mana Tuhan akan meng-on-kan, ya. Tuhan akan memulai sesuatu yang baru, baik dimensi yang baru dan juga double portion. Nah saudara, salah satu kegunaan saklar adalah untuk menyalakan dan menyalurkan listrik. Nah saudara, apa yang terjadi pada waktu kita menyalakan saklar ini? Saudara, yang pertama yang terjadi adalah
terang, saudara. Saudara, dalam 2 Korintus 4 ayat 6 dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara, walaupun keadaan atau situasi saat ini semuanya seakan-akan gelap, saudara. Karena kita nggak tahu sampai kapan keadaan ini. Kita nggak tahu PSBB ini setelah nanti tanggal 22 Mei apakah diperpanjang atau tidak. Semua terasa gelap. Tetapi ada satu yang firman Tuhan katakan tidak boleh gelap adalah hati kita, saudara. Di dalam Yesaya 60 ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bapak Saudara, kita baru saja merayakan Paskah. Dan Paskah berbicara kebangkitan, kemenangan Tuhan. Dan dikatakan bahwa walaupun kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi dikatakan terang Tuhan sudah terbit atas setiap kita. Dan kemuliaan Tuhan sudah menjadi nyata atas setiap kita. Karena itu kebangkitan Tuhan Yesus membuat hati kita yang tadinya gelap menjadi terang. Karena Tuhan Yesus telah membawa terangnya bercahaya di dalam hati kita. Karena itu saudara, di dalam Amsal dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa hati kita harus dijaga? Karena Tuhan mengatakan terang Tuhan itu bercahaya dalam hati kita, saudara. Karena itu penting buat setiap kita menjaga hati kita selalu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati kita lah muncul atau bersinar terang daripada Tuhan. Dan karena itu dikatakan dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, hati adalah tempat di mana bisa terjadi timbul segala pikiran jahat, dikatakan firman Tuhan. Pembunuhan, bahkan perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Artinya semua dosa dimulai dari hati, saudara. Dikatakan juga firman Tuhan bahwa bukan yang dimakan, tapi yang keluar dari hati yang muncul dari mulut itu yang menajiskan. Karena itu penting sekali kita menjaga hati kita supaya dari dalam hati kita terus ada terang. Dan di tahun yang ke-10 ini Tuhan sedang meng-on-kan sehingga terang Tuhan terbit atas setiap hati kita. Terang Tuhan nyata, bahkan kemuliaannya nyata melalui hati setiap kita. Nah yang kedua, saudara, adalah waktu kita on-kan keluar atau muncul kekuatan atau tenaga dan kuasa. Saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, kalau ditulis oleh Alkitab bejana tanah liat itu berbicara diri kita, saudara. Ya. Saudara, bejana tanah liat berbicara sesuatu yang rentan, mudah pecah, bukan sesuatu yang mungkin sangat kuat. Kalau besi dan tembaga itu sangat kuat. Nah, diri kita mungkin bukan seperti besi atau tembaga, tapi dikatakan firman Tuhan seperti bejana tanah liat. Mungkin rentan, mungkin mudah pecah, tapi ada satu kelebihannya adalah mudah dibentuk. Tuhan mau setiap kita itu mudah dibentuk. Karena itu saudara, walaupun diri kita ini seperti bejana tanah liat, tetapi dikatakan harta yang ada di dalam tanah liat ini, di dalam bejana tanah liat ini, dikatakan adalah satu harta yang nyata, yaitu kekuatan yang super, kekuatan yang berlimpah-limpah dikatakan, tidak akan pernah berhenti, kekuatan ini akan terus menerus. Saudara, harta ini berbicara kekuatan yang berasal daripada Tuhan, yaitu kekuatan yang melimpah yang berasal dari Allah, bukan dari diri kita, saudara. Nah, karena itu pada waktu kita on-kan, memasuki, ya, kita merayakan
ulang tahun ke-10 ini kita di-on-kan. Ya. Artinya bahwa akan ada power, artinya kekuatan, kuasa, bahkan juga tenaga yang mengalir keluar. Yesus mengatakan ada tenaga yang keluar dari dirinya pada waktu ada perempuan yang tertangkap, perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan, sakit pendarahan, dan dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan pada saat itulah Tuhan merasakan ada tenaga yang keluar dari dirinya menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini. Saudara, berarti ada satu tenaga yang Tuhan juga akan on-kan dari Tuhan yang akan memenuhi hati kita, memenuhi diri kita. Sehingga tenaga, kuasa dan kekuatan ini akan terus ada sampai selamanya. Karena akan terus berlimpah-limpah. Saudara, firman Tuhan dikatakan Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau ada terang Tuhan dalam hati kita, maka akan ada kekuatan yang baru, dikatakan firman Tuhan. Akan ada kekuatan yang super. Akan ada kekuatan yang melimpah-limpah di dalam hati kita, di dalam diri kita. Artinya kekuatan itu akan terus tidak pernah berhenti. Apapun keadaan kita, apapun keadaan saat ini, apapun yang kita hadapi juga. Kekuatan itu akan baru setiap pagi. Akan terus diperbarui oleh Tuhan. Dan dikatakan kita akan berlari dan tidak menjadi lelah. Dan berjalan tidak menjadi lesu. Artinya ada kekuatan terus dalam kita menjalani masa-masa ini. Kita nggak akan stres, kita nggak akan depresi, kita nggak akan kehilangan semangat. Tapi terus ada kekuatan dari Tuhan yang akan memperlengkapi kita, yang akan menyertai setiap kita di hari-hari ini dan selanjutnya. Nah, kalau ada terang Tuhan dalam hati kita, maka kekuatan ini terus akan mengalir. Seperti juga tertulis dalam firman Tuhan, dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, kata Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Berarti kekuatan kita bukan dari diri kita. Memang tadi dikatakan kita ini bejana tanah liat. Mungkin hari-hari ini banyak yang merasa capek, lelah, lesu. Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berat. Aku akan memberi kelegaan. Artinya ada kekuatan, ada kuasa Tuhan yang akan di-on-kan dalam setiap kita. Sehingga kita akan mendapat kekuatan baru. Bahkan Tuhan bilang itu datangnya dari roh Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita atau keperkasaan. Justru ini waktu-waktu ini kita nggak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita, kehebatan kita, keperkasaan, bahkan harta kita, kesuksesan, ketenaran kita. Tapi justru kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Hanya roh Tuhan yang akan memberi kekuatan buat setiap kita. Berarti kekuatan kita adalah dari roh Tuhan atau dari Roh Kudus. Nah, saudara, hari-hari ini kita sedang berpuasa. Gembala sidang kita, gembala pembina kita Pak Niko mendapat tuntunan Tuhan mulai dari awal Maret kita berpuasa 40 hari. Setelah itu kita lanjutkan puasa ini. Bahkan sampai kepada Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Saudara, puasa berbicara mengurangi makanan jasmani, menahan nafsu jasmani kita dan menambah makanan rohani. Jangan lupa itu. Puasa berbicara juga menambah makanan rohani. Bukan hanya soal tidak makan dan tidak minum. Tetapi berbicara kita mengurangi hal-hal yang daging kita. Mengurangi hal-hal yang jasmani. Tapi memperbanyak, menambah makanan rohani. Supaya apa? Supaya roh Tuhan menguasai diri kita. Saudara, di masa-masa ini saya juga mendengar kesaksian ada seorang yang pada waktu puasa ini dia juga mendapat mimpi dari Tuhan. Dia dipertemukan atau dia melihat orang-orang yang dia nggak suka, bahkan mungkin dia pernah disakiti hati karena itu mungkin dia merasa tidak ingin ketemu dengan orang itu.
Tapi di mimpi itu Tuhan perlihatkan orang yang dia tidak suka itu. Dan Tuhan menuntun dalam Roh Kudus untuk orang ini mengampuni orang itu. Untuk melepaskan pengampunan buat orang itu. Saudara, saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus hari-hari ini. Karena Roh Kudus adalah penolong kita. Kalau ada Roh Kudus di dalam hati kita, kita akan mendapat kekuatan baru terus-menerus dalam menghadapi situasi saat ini. Bahkan Roh Kudus akan terus mengingatkan apa yang harus kita bereskan. Karena sekali lagi tadi, terang itu munculnya ada dari dalam hati, bercahaya di dalam hati. Karena itu hati kita yang perlu kita cek hari-hari ini. Apakah masih ada hal-hal yang mengendap dalam hati kita. Karena Tuhan mau memancarkan sinar kemuliaannya, memancarkan terangnya, bercahaya melalui hati kita. Karena itu perlu dicek hati kita. Dan seperti orang ini, dia mendapat mimpi dari Tuhan untuk membereskan, untuk mengampuni, melepaskan pengampunan kepada orang yang dia nggak suka. Ya. Karena itu saudara, ini waktunya saudara untuk kita supaya hati kita dipenuhi dengan roh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena roh Tuhan atau Roh Kudus akan memberi kekuatan. Di dalam Lukas 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, dikatakan, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Saudara, Tuhan Yesus meng-on-kan, yaitu tenaga dan kuasa kepada kita, supaya kita bisa menguasai keadaan saat ini, saudara. Kita adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara, jangan takut. Karena Tuhan sendiri waktu itu memanggil murid-muridnya untuk apa? Untuk memberikan tenaga dan kuasa. Memang kuasa datangnya dari Tuhan. Tapi itu diberikan kepada anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita menerima kuasa dan tenaga yang sama yang diterima oleh murid-murid Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk menguasai setan-setan. Dan juga untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita akan berkuasa. Kita akan menguasai keadaan saat ini. Kita bukan orang yang kalah, kita adalah orang yang menang. Kita akan lewati masa-masa ini dan terus keluar sebagai pemenang, saudara. Saudara, kita tidak akan terbawa menjadi depresi dalam masa PSBB ini. Saya percaya saudara, Tuhan itu baik. Kalau saat ini kita harus diam di rumah, stay at home, harus work from home, bekerja dari rumah, learn from home, belajar dari rumah, bahkan juga beribadah, worship from home, beribadah dari rumah, memuji menyembah Tuhan dari rumah. Saudara, saya bayangkan kalau umpamanya saudara, saat-saat ini terjadinya masa wabah virus ini bersamaan dengan waktu banjir di awal tahun saudara. Coba bayangkan saudara, kita harus diam di rumah tapi ada banjir, kemudian listrik di rumah, nggak bisa nyala, padam semua. Saudara, pasti akan lebih membuat kita lebih tidak enak saudara. Tapi sekarang puji Tuhan tidak ada banjir, listrik masih bisa jalan, kita masih bisa melakukan aktivitas di rumah. Ini kebaikan Tuhan saudara. Mari kita lihat bagaimana Tuhan selalu juga memberikan kebaikannya buat setiap kita. Karena itu mari kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Baik tidak baik keadaannya, kita tetap mengucap syukur. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Mari kita tetap bersuka cita, tetap berdoa, tetap tenang. Supaya kita tetap bisa berdoa. Saudara, puji Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan terus membimbing kita, menuntun setiap kita. Walaupun kita di rumah, tapi saya percaya waktu kita terus mengandalkan Tuhan. Kita terus menjaga hati kita, maka terus ada terang dan juga ada kekuatan yang baru buat setiap kita selalu. Nah, yang ketiga, waktu saklar itu dinyalakan, maka di ayat 8 sampai 10 adalah berbicara kehidupan. Yaitu dalam segala hal dikatakan kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa.
Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kemudian ayat 10-nya dikatakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam kehidupan. Kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Ya. Saudara, pada waktu di-on-kan akan terjadi kehidupan. Saudara, kalau saudara menyalakan mobil saudara, pada waktu kita on-kan, kemudian kita starter mobil itu akan ada kehidupan, mobil itu bisa berjalan saudara. Nah saudara, saya mengibaratkan juga hidup kita seperti sebuah kapal yang sedang berlayar, yang tidak pernah berhenti menjumpai ombak saudara. Demikianlah pula hidup kita saudara. Kalau di tengah laut, kapal kita dihantam ombak, tidak ada pilihan lain, saudara. Kalau kapal kita dihantam ombak yang besar, tidak ada pilihan lain untuk tetap terus berjalan. Karena kalau tujuan kita bukan berhenti di tengah jalan, tujuan kita adalah sampai ke tempat tujuan. Karena itu walaupun kapal, kalau kita naik kapal atau kita ada di dalam kapal, walaupun ada ombak yang besar, kita harus lewati, kita harus jalani. Kita tidak bisa berhenti di tengah jalan, saudara. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai ke tempat tujuan kita. Demikian juga dengan hidup kita, saudara. Selama kita masih bernafas, kita memang tidak akan pernah luput atau berhenti dalam menghadapi masalah. Silih berganti masa itu akan datang. Tetapi kita tidak dapat berhenti, saudara. Tapi apa yang kita dapat lakukan? Kita harus jalani terus. Kita harus hadapi. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan terbang bagai Raja Wali mengatasi badai. Artinya kita akan lewati badai itu dengan keamanan, dengan kemenangan dari Tuhan. Saudara, jalani terus sampai ke tempat tujuan. Kita nggak perlu khawatir. Sebagai anak Tuhan kita mempunyai kehidupan untuk melewati semua ombak. Bahkan badai dalam kehidupan setiap kita. Artinya kehidupan adalah kalau kita masih mempunyai kehidupan, berarti kita masih bisa berjalan terus. Masalahnya kalau engkau sudah mati dalam imanmu, kalau sudah mati dalam pengharapanmu, kalau engkau sudah mati dalam semangatmu, kita akhirnya nggak bisa berjalan lagi. Sudah. Karena itu puji Tuhan, hal yang ketiga adalah yang Tuhan on-kan adalah kehidupan kita. Kita tetap mempunyai kehidupan dalam iman dan pengharapan. Nah saudara, sebab itu kenapa kita bisa memiliki kehidupan? Karena kita juga memiliki nahkoda kapal kita, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah jurumudi, dia adalah nahkoda buat kapal kita. Dan dia yang akan memimpin, dia akan menyertai kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita tanpa masalah, saudara. Tapi ini yang Tuhan janjikan, Tuhan akan menyertai setiap kita. Karena itu dia katakan dia Immanuel, God with us, Tuhan beserta dengan setiap kita. Itu janjinya. Saudara, Tuhan juga akan, dia akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kita melewati setiap badai, saudara. Kehidupan kita. Kita akan lewati badai itu dengan kehidupan dan kita akan selamat sampai pada tujuan. Bahkan kita akan Tuhan akan membawa kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Ingat Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Saudara, saya pernah naik satu kapal kecil, boat seperti itu, speedboat saudara. Kemudian pada waktu itu saya bersama dengan beberapa teman, sama istri dan anak saya juga. Pada waktu itu kita mau pergi ke satu pulau. Kita berangkat dari Pantai Mutiara nyebrang. Speedboatnya kecil saudara, paling muat sekitar kurang lebih 10-12 orang saudara. Nah kemudian pada waktu itu kami sudah diberitahu bahwa ombaknya lagi besar pada waktu itu. Jadi sepanjang jalan itu speedboat loncat saudara. Saya sampai bayangkan ini saya waktu itu berpikir, wah ini boatnya ini bisa patah nggak nih? Soalnya loncat lagi kayak dihantam oleh ombak. Ya.
Tapi luar biasa memang jurumudinya, dia bisa arahkan sehingga tidak terbalik, tidak sampai kapal itu bisa terus berjalan. Dan dengan speed yang tinggi saudara. Ya. Ini loncat-loncat. Ya. Kemudian air itu juga masuk dalam boat itu saudara. Nah saudara, di tengah jalan tiba-tiba saya melihat ada kapal besar saudara. Kapal besar yang saya lihat, wah kapal besar itu lewat saudara. Ya. Dan begitu tenang kapal itu. Kapal itu begitu tenang. Kita loncat tapi dia tenang saja. Ya. Di atasnya ada beberapa orang yang lebih banyak dari kita pastinya. Tapi mereka sedang ketawa-ketawa, bisa ngobrol. Sedangkan kita yang dalam speedboat ini loncat-loncat, tegang saudara. Nggak pegangan saudara, nggak bisa ngobrol juga karena suara dan goncangan yang berat saudara ya. Yang ombak yang masuk juga dalam dek kapal itu saudara. Tapi saya lihat, wah kapal itu begitu tenang, dia melewati kita. Dan ternyata kapal yang besar itu juga tujuannya sama. Jadi sampai di sana, dia sudah sampai duluan, mereka orang-orang yang di dalamnya juga kayaknya sudah makan dan minum, sudah santai, kita baru sampai saudara. Nah saudara, pada waktu saya renungkan hal ini, Tuhan ingatkan ayat ini, di 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, pada waktu saya mengingat kejadian itu dan kemudian saat ini bahkan juga ayat ini saudara, ini yang saya dapatkan saudara. Ini penafsiran saya atau pewahyuan yang saya dapat saudara. Saudara, kalau kita mau tenang menghadapi badai ombak saudara, jangan cuma punya iman dan pengharapan. Tetapi miliki yang terbesar atau yang paling besar ialah kasih. Kasih itu yang besar, artinya seperti kapal besar itu. Begitu tenang melewati ombak. Rasanya kayak ombak itu gak terasa di kapal yang besar itu. Sedangkan kita yang kecil ini terasa sekali goncangannya saudara. Karena itu saya diingatkan dalam hati saya bahwa selain iman dan pengharapan, ada yang terbesar, ada yang paling besar adalah kasih. Dan kasih Tuhan yang besar atas setiap kita akan membuat kita tenang melewati badai, melewati ombak yang harus kita lewati karena kita nggak bisa berhenti tengah jalan, kita harus jalan terus. Tujuan kita ada di depan. Di depan ada hari depan yang penuh harapan. Di depan ada janji Tuhan. Di depan ada jalan keluar. Malam yang begitu gelap akan terbit fajar. Di depan ada fajar, ada terang yang akan bersinar. Karena itu, mari saudara, kasih Tuhan yang besar itu akan memberi ketenangan dalam hidup kita. Karena itu terima kasih yang besar itu dalam hidup kita saudara. Seperti yang saya sampaikan dalam khotbah saya minggu yang lalu saudara. Bahwa kasih itu akan membuat kita terima kasih yang besar daripada Tuhan. Dan dengan kasih daripada Tuhan kita akan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita. Akan ada ketenangan karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Saya menceritakan tentang Yohanes minggu yang lalu. Tentang perempuan Samaria yang datangi oleh Tuhan. Dijamah oleh kasih Tuhan dan hidupnya dirubahkan. Karena itu Yohanes juga seperti itu. Sampai pada Tuhan Yesus di atas kayu salib pun dia tetap ada bersama Ibu Yesus Maria mendampingi di situ. Karena itu saudara, kasih akan membuat kita tenang melewati ombak-ombak dalam kehidupan kita. Karena itu saya mau mengajak di ulang tahun anniversary gereja kita yang ke-10 ini, saya mau mengajak kita kembali membaca kita dari tentang kasih saudara. Mari kita baca kembali sama-sama, saya mau mengajak saudara di rumah, mari kita baca firman ini, firman tentang kasih. Di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai
ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Dan ia tidak memegahkan diri. Dan tidak sombong. Kemudian ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Saudara, Tuhan adalah kasih. Saudara, inilah dimensi yang baru, saudara. Inilah double portion, 2 bagian roh. Saudara, biarlah mulai hari ini Tuhan meng-on-kan. Seperti tadi saya sampaikan saklar itu. Pada waktu dari 0 menjadi 1, dari off menjadi on, saudara. Maka yang pertama, terang itu akan muncul. Yang kedua ada kekuatan, ada tenaga, ada power, ada kuasa yang mengalir dari Tuhan kepada kita. Karena roh Tuhan ada pada setiap kita. Yang ketiga adalah ada kehidupan. Kehidupan itu datangnya dari Tuhan. Karena kasih Tuhan. Ingat waktu Adam diciptakan pertama hanya dari debu tanah. Kemudian setelah jadi, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan hembuskan nafas hidup. Tuhan hembuskan rohnya. Tuhan hembuskan kasihnya kepada Adam. Dan Adam menjadi makhluk yang hidup. Ada kehidupan, saudara. Inilah dimensi yang baru, saudara. Karena itu setelah hari ini kita merayakan ulang tahun ke-10. Kita akan masuki tahun yang ke-11. Kita kembali lagi dari angka 1, tapi bukan dari awal lagi. Kita sudah sampai hari ini. Saya percaya iman kita sudah bertumbuh, kita sudah menjadi dewasa rohani, apalagi melalui masa wabah COVID-19 ini, kita bertumbuh menjadi dewasa, kita diproses, kita melekat sama Tuhan, kerohanian kita pasti gak sama lagi, saudara. Karena itu momen ini saya gak mau sia-siakan, saudara. Walaupun kita masih ibadah online, tapi biar ini momen justru saat-saat ini, di rumah-rumah kita masuk dalam dimensi yang baru. Kita masuk memulai sesuatu yang baru karena Tuhan sudah meng-on-kan. Terang muncul, terang telah terbit atasmu. Kemuliaan Tuhan telah nyata. Mari bangkit menjadi terang. Yang kedua ada kekuatan, ada kuasa Tuhan yang Tuhan curahkan melalui rohnya atas setiap kita. Sehingga kita gak perlu takut, gak perlu khawatir, gak perlu panik. Tapi justru kita tenang. Dan yang ketiga ada kehidupan. Karena kasih Tuhan sudah dihembuskan pada setiap kita. Jadi melalui kasih dari Tuhan kita akan melewati ombak ini dengan tenang, saudara. Karena kasih itu adalah yang terbesar. God is love, Tuhan adalah kasih. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu besar, saudara. Dia yang akan menjadi perlindungan, benteng pertahanan kita, kubu pertahanan kita, benteng perlindungan kita, saudara. Saudara, mari kita bersama Tuhan Yesus, kita akan lewati ombak-ombak dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus akan memberikan terangnya, akan memberikan kekuatannya melalui rohnya, dan kehidupan agar kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Tuhan Yesus akan terus menyertai kita sepanjang hari-hari ke depan. Saya percaya perlindungan Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Sekali lagi, happy anniversary, happy 10th anniversary. Selamat ulang tahun Gereja City of Love yang ke-10. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk 10 tahun. Kami bersyukur untuk level rohani yang kami yang naik. Kami boleh memasuki satu dimensi yang baru. Di mana kami harus kembali kepada kasih yang semula.
Berarti angka 1 kembali, tapi sudah di atas level yang tinggi, sudah di dimensi yang baru. Karena itu Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk kembali kepada kasih yang semula. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu begitu besar pada setiap kami, dan kasih-Mu akan membawa kami terbang bagai Raja Wali, mengatasi segala badai. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Kami percaya apapun yang sedang kami hadapi atau yang akan kami hadapi nantinya, Engkau Tuhan Immanuel selalu ada beserta dengan kami. Dan Engkau Tuhan akan memberi kami kekuatan, bahkan membawa kami menuju kepada kemenangan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara akan terus menang, saudara akan terus ada dalam perlindungan Tuhan. Terus percaya, terus berharap, dan terus penuhi dirimu dengan kasih Tuhan. Jangan hanya beriman, jangan hanya berharap, tapi yang ketiga, yang terbesar adalah kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang penuh kasih, dan kami boleh menerima kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni,
bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Kinner, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar keluarga City of Love Church? Kembali lagi dalam Selsi News yang akan menginformasikan kegiatan gereja dalam 1 pekan ke depan. Woman of Love untuk minggu ini ditiadakan sampai informasi lebih lanjut. KOF akan diadakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi gembala KOF masing-masing. City of Love Church mengajak jemaat sekalian untuk ikut bergabung dalam kegiatan daily prayer yang dilakukan di rumah masing-masing setiap hari dari pukul 9 malam sampai 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu menabur untuk pelayanan misi CLC melawan COVID-19 dapat mentransfer ke rekening gereja berikut ini dengan menambahkan angka 19 pada bagian akhir nominal. Ibadah Love Kids Church akan dilakukan secara online melalui link yang akan dibagikan kepada para orang tua. Ibadah Raya minggu depan, tanggal 17 Mei 2020, akan dilakukan menjadi ibadah online yang akan ditayangkan di channel YouTube City of Love Church pada pukul 8 pagi. Demikian Selsi News minggu ini. Jaga kesehatan, sampai jumpa. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, yes Lord, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur Bapa, oh Jesus, ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, oh Jesus, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya, ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Yes, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Jesus, kami bersyukur Jesus, for the good times and the bad times, for everything. Haleluya Jesus. Mari Bapak Saudara, kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan memancarkan kasih-Nya melalui hatimu sehingga ada terang yang muncul dan percaya dari dalam hatimu. Dan Tuhan juga memberi Roh-Nya yang akan memberi kekuatan, memberikan kuasa, dan juga memberikan tenaga sehingga ada terus kekuatan yang baru dalam kita melewati hari-hari ke depan. Dan juga ada kehidupan karena Tuhan sudah mengembuskan nafas hidup, memberikan kasih yang besar atas setiap kita. Terimalah berkat, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permai bahkan untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang diberkati dan percaya katakan amin. Happy anniversary yang ke-10. Tuhan akan terus menjaga kita, melindungi kita, menyertai kita, dan Tuhan akan terus memberikan juga kasih-Nya pada setiap kita. Tuhan Yesus menyertai.